Dievaluasi atau mengevaluasi? Diselenggarakan di Amerika ya, Ya, Kak? Amerika. Nah itu kita ada di salah satu negara dari 11 negara yang ikut. Kalau online kan kita bisa namanya tag yang ini kalau ngulang juga bisa. Iya. Betul. Kalau offline Waktu langsung meriahnya tuh Rian ya. Karena tujuan utama ke Bandung itu kan kompetisi. Jadi Saya sih sejujurnya agak kaget ya. Kaget karena sebenarnya boleh. 1, 2, 3. Hey guys, welcome back to Senandika Suara Wadana Podcast episode kedua. Kalau kemarin kita sudah hadir di episode pertama dengan Mas Rendra Remudus membahas tentang jalan baru PSM Suara Wadana. Kini kita ada topik bahasan seru dan menarik karena baru-baru aja masih hangat nih mungkin ya. Baru bulan kemarin kita mendapatkan beberapa prestasi yang cukup membanggakan untuk PSM Suara Wadana. Tahun ini di episode 2 kita akan membahas tahun baru prestasi baru. Tentunya kita sudah mendatangkan narasumber yang keren dan juga pasti bakalan cerita-cerita menarik selama mengikuti kompetisi. Ada Mas Rendra Remudus lagi dan juga Natalia, Kak Natalia Desila Putri. Halo kakak-kakak. Halo. Hai. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya, gimana kabarnya? Kak Natalia gimana kabarnya? Oke, aku baik sih. Baik ya, baik semuanya. Oke. Jadi Mas Rendra Remundus dan juga Mbak Nata. Gimana ya? Aku mau manggilnya Mas Mbak apa Kak aja nih? Yang lebih Seenaknya muda. deh. Seenaknya ya. Yang lebih muda. Ya, Kak kayaknya. Kak ya? Kak, oke Kak. Oke, ada Kak Ray dan juga Kak Natalia ini merupakan PI ya dari mungkin bisa deh kenalan sendiri ya. Jadi aku yang kenalin. Mungkin bisa Mas dulu kenalan kepada teman-teman lagi. Oke, halo teman-teman penonton setia Senandika Suara Wadana. Perkenalkan, namaku Rendra Remundus, biasanya dipanggil Ray, suara bass untuk angkatan PSM 2019 dan di pengurus kebetulan diamanah jadi ketua dan di tim lomba juga menjadi ketua pelaksana gitu. Kakaknya? Oke. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Natalia Desila Putri. Biasa dipanggil Natalia, saya dari angkatan 2019 sama seperti Kak Ray. Dan saya ada di section alto. Lalu saya di tim lomba ini kebetulan menjadi wakilnya dari ketua saya. Oke, jadi langsung nih teman-teman ada ketua sama wakil yang bakalan cerita-cerita tentang lomba-lomba yang sudah diikuti selama kuartal pertama di tahun 2022. Jadi nih teman-teman, for your information aja, kemarin PSM baru saja mengikuti 3 lomba, ada Akordo Festivo, ada International Youth Music Competition dan juga Bandung Choral Festival. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita ungkit? Teman-teman juga mungkin penasaran apa sih cerita dibalik dari 3 kompetisi ini? Langsung aja mungkin kita tanyakan. Yang pertama nih, kita akan bahas tentang Akordo Festivo dulu ya kakak-kakak semuanya. Mungkin teman-teman juga belum tahu Akordo Festivo itu apa, mungkin bisa dijelasin lebih dahulu nih Akordo Festivo itu apa? Kompetisi apa, kira-kira penyelenggaranya siapa, terus kategori yang diikuti apa, jumlah negara yang ikut, peserta dan lain-lain. Oke, silakan. Siapa nih yang menjawab? Siapa Natalia atau saya? Ada dulu. Saya aja yang menjawab. Oke, untuk Akordo Festivo ini itu untuk yang pertama ya, untuk lomba online pertama yang PSM ikut untuk di tahun 2022. Itu untuk Akordo Festivo ini kan lombanya itu online, itu untuk tingkatnya itu internasional Rian. Nah, untuk penyelenggaranya sendiri itu dari Italia. Nah, untuk perlombaan ini diikuti itu sekitar dari berapa negara, dari untuk Akordo itu 7 negara Rian. 7 ya. Habis itu untuk yang menjadi peserta totalnya itu lebih dari 600 kemarin. Habis itu Kategori mungkin yang kita ikuti apa Kak? kalau untuk yang Akordo itu apa ya? Akademik Choral. Akademik Choral. Akademik Choral ya. Akademik Choral. Kalau akademik tes kan tes. Beda. UTBK ya. Oke, jadi itu online ya Kak? Ya itu online. Online. Nah, oke, itu untuk Akordo itu ternyata online ya teman-teman. Nah,
Untuk selanjutnya nih, kalau yang International Youth Music Choir yang IYMC, tuh, IMG. gimana nih? Mungkin Kak Natalia bisa menjawab. Oke, untuk yang kedua itu ada IMC. Nah, itu diselenggarakan di Amerika ya, Ya, Kak? Amerika. Nah, itu kita ada di salah satu negara dari 11 negara yang ikut, dan itu juga sama seperti yang Akordo, itu ada 600 orang di situ gitu. Itu online atau offline, Kak? Online masih Oh, sama. online. Kirain kita langsung terbang ke USA gitu. Oh, jauh ya. Iya. So far away Iya. gitu ya. Oke, jadi Akordo dan juga IMC ternyata online juga nih Kak ya, lombanya, dan juga tingkatnya internasional gitu. Iya. Nah, untuk yang BCF nih atau Bandung Choral Festival yang baru aja kemarin bulan Maret ya kalau nggak salah. Ya, bulan Maret. Bulan Maret itu gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan tuh BCF itu apa sih? Mungkin penyelenggaranya siapa? Bekerja sama dengan apa? Kita ikut kategori apa? Pesertanya berapa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, mungkin aku dulu ya jelaskan. Kalau untuk yang BCF ini, Bandung Choral Festival yang diselenggarakan di Bandung, Rian, itu penyelenggaranya itu BCS, Bandung Choral Society. Itu kerjasama dengan BNNRI. Gitu, jadi kolaborasi antara BCS dan BNNRI. Nah, itu dilaksanakan di Bandung dan itu tingkatnya nasional. Nasional ya. Gitu. Dan itu peruntukannya itu umum, jadi nggak cuma untuk perguruan tinggi aja. Jadi kemarin juga banyak juga dari masing-masing BNNP itu ngeluarin Perwakilan. delegasi ya, perwakilan gitu. Dan kita juga kebetulan kerjasama, Rian. Oke. Kita PSMSWUNY itu kerjasama dengan BNNP DIY. Oke, jadi kita juga kayak jadi utusan dari BNN Yogyakarta Iya, gitu ya Kak, betul, untuk mewakili Jogja di ajang BCF ini. Ini sistemnya online atau offline? Nah, kalau untuk yang BCF ini, dia itu offline Offline. Jadi kita langsung waktu itu penyelenggaranya di di Bandung. Unpar. Unpar. Iya. Unpar ya? Oh, Unpar. Unpar tuh di Bandung ya. Iya. Oke, itu tadi mungkin Akordo Festival. Kita balik lagi ke Akordo Festival. Kita ikut Academical Choral. Itu kita dapat penghargaan Grand Prix. Grand Prix. Kemudian di IEMC juga kita dapat Grand Prize. Prize. Di BCF kita juga, puji Tuhan, alhamdulillah kita dapat Grand Prix. Winner. Gimana itu perasaannya? Grand Prix. Dari Natalia dulu deh. Saya sih sejujurnya agak kaget ya. Kaget karena sebenarnya karena apalagi yang BCF kan, karena kita juga nggak pernah ikut lomba offline. Ini pertama kalinya kita offline dan Offline lagi. terus tiba-tiba kita mendapatkan Grand Prix, terus kita menang kategori. Oh ya, tadi belum ini ya, kategorinya kita ikut yang mix kategori. Dan itu kita puji Tuhan juga menjadi winner of kategorinya. Jadi kita bisa maju ke Grand Prix gitu. Terus waktu di Grand Prix itu kayak aduh, banyak banget, mana bagus-bagus semua. Jadi kayak wow, terkaget-kaget sekali gitu. Kaget ya Kak ya. Soalnya itu kan yang yang masuk Grand Prix itu dari berbagai yang menang di kategori. Jadi kayak lebih dakdikduknya di Grand Prix itu lebih. Apalagi offline ya kan. Iya. Beda ya berarti vibes-nya antara online dan offline. Ya, Beda banget. beda jauh antara online sama offline. Kalau online kan kita bisa namanya tag yang ini kalau ngulang juga bisa. Iya. Betul. Kalau betul. offline salah mau ngulang gimana? Ya udah, kalau offline berkata ya udah apa yang kita tampilin di awal itu yang menjadi hasil kita gitu. Jadi selama latihan penuh-penuh hanya dinilai pada saat kita satu kali latihan itu ya kalau offline ya. Oke, mungkin Rian di sini tertarik lebih membahas tentang BCF ya karena offline pertama kali dan kita juga dapat beberapa award ya kalau nggak salah ya, ada Grand Prix, winner kategori, terus Excellent Interpretation for Contemporary Pieces sama Best Conductor. Mungkin nih waktu itu sebelumnya mungkin teman-teman bisa lihat dulu nih pengumuman dari video pengumuman yang winner kategorinya. Kita lihat cuplikan berikut ini. Dengan total nilai 88,33 gold medal, and the winner of category goes to Jeng jeng jeng. PSM Suara Wardana Universitas Negeri
Yogyakarta. Selamat kami ucapkan kepada PSM Suara Wardana Universitas Negeri Yogyakarta. Kami mohon untuk ke depan. Lukas Gunawan Arga Rakasiwi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Selamat kepada PSM Suara Wardana Universitas Negeri Yogyakarta yang masuk ke dalam final Grand Prix. Oke, itu waktu langsung meriahnya tuh Rian ya. itu udah ini belum? Udah kayak paling juga winner kategori nih atau Ya udahlah apapun lah tetap. ada feeling nggak waktu itu mau bakal menang winner kategori di mix? Ya feeling itu waktu belum disebutkan PSM itu masih belum ada feeling. Belum, Tapi ya? ketika sudah PSM Nah itu ada feeling. Apalagi poinnya juga cukup tinggi ya, 88 ya teman-teman ya. Iya. Puji Tuhan. Nah itu waktu itu kan kalau kita masuk winner kategori otomatis kita bakal masuk Grand Prix nih. Oh iya. Nah itu gimana? Apakah kita waktu Grand Prix nggak usah, jangan bersuara, jangan bersuara, tahan suara buat Grand Prix? Atau udahlah teriak aja dulu mengekspresikan kemenangan kita waktu itu gimana? Sama sih kalau yang waktu kategori kalau dibilang PSM kan masih kayak PSM tapi udah ada feeling kayaknya menang. Tapi yang waktu Grand Prix itu Rian kayak disebut PSM tuh yang PSM itu cuma kita. Iya. Jadi lebih PD-nya tuh lebih banyak di pas Grand Prix malahan. Oh mungkin teman-teman juga belum lihat ya yang pengumuman Grand Prix-nya, mungkin kita bisa lihat video berikutnya lagi yang pengumuman Grand Prix. Hadirin yang berbahagia, dari 5 konduktor yang ada, ditunjuk dan mendapat nomor 1 dari dan untuk kita semua. Grand Prix adalah PSM Suara Wardana. Luar biasa. Oke, itu kan bapak. Gimana nggak pede kalau kayak gitu Rian? Ya bapaknya bilangnya, jenderal bilang PSM. Iya. Iya kan ya? Yang Grand Prix PSM kita ya. Nggak jadi terus. Cuma menghargai jadi kita diam dulu. Tapi feelnya tetap dapet ya. Ya, terdapat lah. Nah itu berarti luar biasa sekali ya waktu itu di sana ya, lomba pertama bisa masuk Grand Prix dan juga bisa memenangkan Grand Prix tersebut dan mendapatkan beberapa penghargaan gitu. Nah apakah hasil tersebut nih sudah sesuai target atau justru melampaui target? Kalau dari kami sih sebenarnya selalu mentargetkannya yang paling baik ya. Jadi ya puji Tuhan sekali bisa sampai di Grand Prix tiga-tiganya malahan. Terus kayak, ya udah kita senang aja. Bersyukur ya. Bersyukur sekali. Bersyukur bisa megang 4 gabus. Gabus. Iya. Tulisan uang gitu. Tuh bersyukur banget pasti Rian. Tapi harapannya juga nggak berhenti sampai di sini ya kak ya. Iya. Kita tetap harus mungkin prestasi di next kompetisinya lagi. Nah ini kemudian nih, itu kan ada 2 sistem kompetisi yang berbeda, online sama offline. Ada IGMC dan Akordo Festival yang online dan juga BCF yang offline. Itu apa perbedaan tantangannya online dan offline? Dari Natalia dulu deh. Ya, Oke. Pendapatnya gimana nih tantangannya? Oke, kalau dari yang online dulu ya, sebenarnya online tuh sama deg-degannya tuh tetap dapet ya teman-teman. Cuma memang bisa di-cut, bisa di retake. Jadi kayak oh ya udah nanti bisa di retake gitu. Terus kalau yang offline tuh kayak kerasa banget karena emang ya sekali kamu maju, sekali kamu gitu bagus nggak bagus tetap ya itu hasilnya gitu. Terus kayak waktu offline juga tuh kalau misal kita naik atau turun tuh kayak kerasa banget gitu loh. Terus sampai di offline kemarin yang BCF itu dari pelatih kami tuh ngomong aman kok. Ini kan kayak aduh seneng banget gitu. Nah, itu benar aman apa nggak? Aman sih. Ya, karena ini menang gitu ya, puji Tuhan. Kalau dari Mas Rey nih tantangannya apa? Online sama offline? Beda ya tentunya. Beda pasti sih. Benar kata Natalia kalau misalnya itu offline ya apa yang udah kita latih mau berbulan-bulan setengah tahun itu tuh ya cuman sekali itu aja. Kalau misalnya take online itu kan masih bisa dikasih kesempatan gitu kan. Dan juga kalau dari aku plus juga kalau offline itu
dapat sensasinya Rian. Kita kan dapat ada penonton yang memang real penonton, dan juga kebetulan kan di kemarin yang di BCF itu yang di Unpar kan juga pas ngadep ke penonton tuh, jadi kayak ada kebanggaan saat nampil juga gitu, bisa ada penonton yang udah lama, udah 2 tahun kemarin kita Gak ada yang ikut nonton, kompetisi, yang gak ada nonton yang nonton. kamera gitu ya. Nangis nggak waktu itu? Sangat-sangat Kalau aku nangis sih. 2 kali sih nangisnya. nangis, tapi kayak gini Rian. Tetap disembunyikan harus juga Iya. di bawah gitu ya. Harus tetap harus. cool. Oke, itu tantangannya nih. Sekarang aku pengen bahas cerita serunya. Mungkin lebih ke BCF-nya ya. Kan itu kan offline, kita di sana selama kurang lebih seminggu ya di Bandung ya. Teman-teman dari PSM ini seminggu di Bandung. Ada nggak cerita serunya? Cerita serunya. Mungkin Mungkin dari aku dulu. Iya. Ya mungkin Natalia masih ingat betapa sulitnya anak-anak disuruh senam pagi-pagi. Ya, Ada dia yang telat. termaksud yang tidak Ada yang senam. telat, kayaknya yang jadi MC hari ini nggak sih? Nah, Iya bener. Mohon maaf. 3 kali senam, dia 3 kali Telat. telat. Aku 1 kali doang yang telat. 1 kali nggak ikut. Karena bangunnya kesiangan. haruskah kita mengundang ofisialnya ke sini Natalia untuk menjadi saksi? Sepertinya tidak perlu. Jadi itu sih lucunya, kan senam juga lumayan memang. Pagi ya sekitar jam 5-an gitu ya. Ya jadi ada yang telat, kadang dikasih sanksinya yang lucu-lucu juga kadang Iya. gitu ya. Sih kalau aku mungkin dari Natalia Apa apa? Natalia? Kalau dari saya sih kayak seputar senam juga sih. Karena waktu itu tuh ada bapak dari BNN namanya Pak Heri ya. Nah itu tuh memberikan kayak ada permainan tapi ada rewardnya 100.000 gitu. Wow. Siapa yang nggak mau uang 100.000? Nggak Betul. ada kan? Bisa tuh Gojek ya, GoFood Iya, gitu ya. iya. Tapi waktu itu tuh permainannya adalah mengganti kelipatan 3 dengan kelipatan 3 atau yang ada angka Angka 3-nya itu dengan yes. Berarti 1, 2, yes, 4, 5, yes. Nah, Oh. saya itu 1, 2, yes, 1. Jadi saya yang pertama kali keluar dan di situ saya sangat Malu. Yang pertama gagal mendapatkan 100.000. Baru sudah berharap, aduh ini aku pengen bayar 100.000 gitu ya. Aduh, berkurang dah Nah. uang saya. Itu kan cerita seru nih. Ada nggak? Kalau nih sekarang pertanyaan jebakan nih ya. Apa nih? Ada nggak kayak yang kayak aduh nih kenapa sih, kan di sana kan selama seminggu kita nggak boleh keluar nih. Ada nggak kayak apa sih namanya yang kayak cuma dibatin doang dulu, kayak aduh aku pengen ini tapi nggak boleh, aku pengen keluar tapi nggak boleh keluar nih sama kru nih, ada nggak? Langsung dibilang. Ini langsung ya ini. Duh kalau kru nonton. Mungkin Natalia dulu deh, aku mikirin dulu ya, biar aman. Mencari jawaban aman ya kak. Benar. Oke, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya nggak ada ya kak, karena saya kan wanita yang Rajin, Iya, taat rajin gitu ya. taat gitu, dan saya sebenarnya mageran juga teman-teman, jadi kayak males padahal di depan ada Circle K, ya kan. Jadi kalau dari saya sih, saya nggak ada keinginan untuk keluar sih, paling beli oleh-oleh ya. Tapi waktu itu hari terakhir nggak ada. Tutup ya? Iya tutup. Jadi kayak ya sudahlah. Tapi ada nggak kayak aduh kenapa sih gini banget gitu waktu itu? Enggak sih. Enggak ya, enggak. Kalau dari Mas Rudi? Enggak. Kalau dari aku melihat kan juga kita kalau menuju udah di sana, udah di venue, habis itu menuju kita kompetisi kan itu jadwalnya udah padat merayap. Jadi kalau dari aku itu enggak kepikiran mau keluar, tapi lebih nggak mau keluar kalau belum kompetisi Rian. Soalnya masih belum lega kalau misalnya belum nampil gitu loh. Kalau itu Prihatin ya kak. iya. Kalau udah nampil nah baru ada kepikiran sih kayak. Tapi ada kesempatan nggak waktu itu untuk keluar jalan-jalan di Bandung? Kemarin nggak ada kesempatan ada, ya. Mungkin next time ya kru bisa lah ya. Mungkin Kasih waktu. kasih lah waktu Kasih spare time waktu. gitu buat Aduh. apa namanya Jalan-jalan. jalan-jalan. Mungkin satu section satu mobil gitu. Habis itu tempat singgahnya kalau bisa yang oleh-olehnya buka. Tuh kemarin tutup tempat oleh-olehnya di Bandung itu. Oke, mungkin ini pertanyaan menjebak lagi nih. Waktu itu kan ini di sana kita seminggu ya, benar-benar seminggu kita seksional dengan sesi masing-masing di kamar hotel masing-masing. Terus juga latihan juga di sana. Sempet nggak ngerasa duh, latihan lagi di sana? Apa justru semangat nih? Justru latihan itu jadi momen yang mana yang ditunggu-tunggu selama 7 hari kita di sana. Oke. Mungkin aku dulu ya, baru Natalia. Kalau dari aku sih, kalau aku lebih ke semangat sih Rian, karena memang karena tujuan utama ke Bandung itu kan kompetisi. Jadi walaupun kalau ditanya capek enggak tuh capek.
Tapi kalau aku semangat setiap latihan itu kayak ayolah lebih baik lagi, lebih baik lagi sampai ke kita juga kan ada UCP kemarin. Betul. Sampai ke kompetisi itu. Kalau dari aku sih semangat sih kalau kemarin. Kalau dari Mbak Natalia? Kalau dari saya sih lebih semangat di hotel malah daripada di Jogja karena rumah saya jauh. Itu yang jadi fokus saya adalah saya nggak perlu OTW. Tinggal naik lift. Tinggal naik lift ya, walaupun liftnya Agak naik bikin turun ini. agak bikin puyeng tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi saya semangat. Jadi justru selama latihan menuju kompetisi di sana semangatnya makin tinggi gitu ya. Adrenalin jiwa kompetisinya semakin naik, semakin ingin latihan terus, ingin memperbaiki penampilan gitu ya dan mempersiapkan penampilan. Oke, itu pertanyaan terakhir tentang episode hari ini. Kita akan masuk sesi This or That. Disiapkan jawabannya karena ini harus jawab dengan cepat. Jadi ini teman-teman, Kak Ray dan juga Kak Natalia harus jawab bareng ya. Apakah jawabannya sama atau beda? Kita bisa lihat di sini ya. Kita sama-sama 1, 2, 3 gitu kan. Oke, yang pertama This or That. Online atau offline? 1, 2, 3. Offline. Offline, oke. Yang kedua, seksional atau sama pelatih? 1, 2, 3. Pelatih. Sama pelatih. Oke, so far masih aman ya. Oke, sekarang latihan sore atau malam? 1, 2, 3. Malam. Kenapa tuh? Enak angin. Enak iya. Walaupun lebih karena masuk angin. Iya, jauh ya. Oke, sekarang ini agak riskan tapi harus dijawab ya. Dievaluasi atau mengevaluasi? 1, 2, 3. Dievaluasi. Kenapa tuh? Kenapa ingin dievaluasi? Ya mau aja dievaluasi. Nih, kalau mengevaluasi terus ntar ada yang mangkal malahan ada yang. Oh, gitu. Ada yang evaluasi dimangkali orang gitu ya. Sebenarnya maunya sama-sama lah gitu. Oke. Tapi mau juga dievaluasi. Balance gitu ya. Oke. Cari aman. Oke, sekarang ini tentang lagu yang dibawain waktu Grand Prix kan nyanyi Adsalum sama Mate Saule. Sekarang pilih Adsalum atau Mate Saule? 1, 2, 3. Adsalum. Semangat banget nih. Coba mungkin bisa diinin part favoritnya yang apa? Pas yang bagian. Itu Pas sih. ketawanya agak Agak los ya karena itu nggak ada Iya. nadanya ya. Jadi Iya. aman kan bodo amat mau. iya. Aman itu yang paling aman. Bebas. Oke, sekarang Wia Wia atau Nineno ini harus dijawab dengan nada waktu vokalis ya. 1, 2, 3. Nino. Oke. Oke, sekarang konsekuensi nyanyi atau konsekuensi lari? 1, 2, 3. Lari. Kari. Lari sih. Oke. Jualan makanan usda atau ngamen? 3, 2, 1. Ngamen. Kompak ya. Soalnya saya nggak pernah jualan. Ya Yang udah. jualan kan yang usda. Berarti habis ini jualan ya. Bantu-bantu usda ya. Oke, ini yang terakhir nih. Ekspresi atau gerakan? 1, 2, 3. Ekspresi. Kenapa tuh? Karena saya suka ekspresi. Saya juga sangat suka. Apalagi yang pas Mars BNN terakhirnya itu loh. Gimana? Teman-teman. Oke. Adik-adik WSM bisa dicontoh untuk tetap berekspresi saat bernyanyi harus ya. itu, Harus full. berekspresi full. Full. Kalau senyum Full ya senyum, senyum. kalau lagi marah ya marah gitu ya. Harus. Kalian harus bisa mentransferkan arti lagu kepada audiens. Tuh. Oke, pertanyaan terakhir nih, harapan untuk PSM Suara Wadana ke depan. Mungkin dari Mbak Natalia dulu. Oke. Untuk PSM Suara Wadana tentang lomba ya berarti. Mm-mm. Semoga kedepannya makin lancar lah teman-teman untuk lomba-lomba selanjutnya atau lomba di tahun depan. Semoga bisa ke luar negeri ya kan. Amin. Semoga bisa ke luar negeri terus diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menjalani semuanya baik itu latihan ataupun persiapan-persiapannya gitu. Mungkin Dari Kak Ray. Mungkin tambahan dari aku aja, harapannya bisa semakin semangat untuk selalu menambah prestasinya PSM SWW-nya gitu aja.
Oke, itu teman-teman harapan dari Kak Natalia dan juga Kak Ray di episode 2 kali ini. Cukup seru kita pembahasan kali ini, tapi sayang waktunya sudah tidak cukup lagi ya. Mungkin di next episode kita bakal bahas lebih lagi. Harapannya ada prestasi-prestasi lagi ya ke depannya di tahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya sehingga bisa aku undang lagi di podcast kita. Oke teman-teman, itu tadi episode 2 dari episodenya Tahun Baru Prestasi Baru dengan Kak Natalia dan juga Kak Ray. Terus saksikan dan pantengin YouTube channelnya PSM Surawadana terkhusus untuk selalu menyaksikan podcast Nadika Surawadana, karena di setiap episodenya kita akan mendatangkan narasumber-narasumber hebat dan juga keren yang akan membicarakan seputar dunia PSM. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga memfollow Instagramnya PSM di PSM_SW_UNY. Akhir kata, saya Rian Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.